saya tadi pertama kali saya kesini saya bisa merinding. Pengalaman waktu kecil di Atlantis pernah jadi anak hilang. Nah mungkin dulu anak kecil kan jadi wah hebat kan bisa ngalahin. Jadi salah satu maskot di Jakarta Utara gitu lah. Halo teman-teman kolaborasi, selamat datang di Senior Plus Jakarta bersama dengan aku, Via, yang kali ini akan temani para warga, teman-teman semua untuk mendengarkan para warga Jakarta bercerita, berbicara, dan juga bertukar makna terkait sebuah tempat yang sudah menjadi saksi bisu perjalanan para warga Jakarta. Nah, tak perlu dirahasiain lagi ya, sekarang kita lagi ada di mana? Yap, betul banget, kita sekarang lagi ada di dunia fantasi atau Dufan, tempat rekreasi para warga Jakarta. Nah, kalau aku dulu tuh sukanya, kalau ke Ancol, sukanya main di rumah miring. Kalian tahu nggak rumah miring itu apa? Kalau misalkan aku lagi main ke rumah miring tuh rasanya kayak masuk ke dunia lain gitu. Kayak kalau misalkan aku jalan lurus, kayaknya kok rasanya kayak mau jatuh gitu. Dan juga kalau di Dufan, aku tuh seneng banget sama yang namanya kalau lagi ada parade, dimana aku bisa ngelambai-lambain tangan ke para karakter yang ada. Nah, buat teman-teman yang masih pada penasaran apa sih Plus Jakarta itu? Plus Jakarta adalah sebuah identitas kota yang berperan sebagai wadah penggerak bagi sesama. Di sini kita berupaya untuk mewujudkan kolaborasi yang ada di dalam kota. Info lebih lanjut, kunjungi website plusjakarta.com dan juga Instagram @plusjakarta. Terlebih, subscribe channel kami ya. Nah, sudah terlalu lama aku berbicara, mungkin sekarang kita kenalan yuk sama teman-teman kolaborasi yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Oke, jadi sebelum kita masuk ke acara, boleh masing-masing perkenalkan diri, dari generasi keberapa, dan juga pertama kali ke Ancol tuh kapan sih? Mungkin boleh dimulai dari Tante Reta dulu yang paling dekat sama aku. Nama saya Reta. Generasi saya tahun 66. Ya, Oke, 66. dan juga pertama kali ke Ancol kapan tuh Tante? Pertama kali ke Ancol, Iya, saya lupa. Kayaknya waktu udah lama Pas banget sih ya. kecil banget ya Tante, Iya, pas ha. SD gitu. Karena mungkin kan ya. Ancol ini kan udah lama banget ya. Iya, udah Dan lama banget, Tante. kebetulan saya dulu tinggalnya di daerah Jakarta Utara, daerah Semper. Jadi kan dekat. Oh, dekat ya kalau sini ya. Oke. Mungkin lanjut ke Tante Vina. Nama saya Vina, dari generasi 80-an. Pertama kali ke Dufan sih waktu TK ya, dari sekolah kan. Sering banget tuh kalau ada acara karnaval apa pasti ke Ancol, pasti ke Dufan kayak gitu. Karena emang juga dulu waktu kecilnya juga tinggalnya di utara gitu. Jadi deket. Sama dong, tetangga deh. Iya, di Tinggalnya sini, tetangga. jadinya. Oh iya. Jadi mainnya pasti ke sini. Pasti ke Ancol ya Tante kalau masih Iya. kecil ya. Oh. Oke, mungkin lanjut ke Kak Fawas. Saya Fawas Nurrozi. Saya dari generasi 90-an. Pertama kali sih ke Ancol tuh kayak pas SD sih. Iya pas SD, soalnya masih pendek banget. Biasanya sama siapa tuh Kak Fawas? Oh biasanya sama keluarga. Oh, sama keluarga ya. Diajak zaman pergi kecil juga kan, kayaknya hebat juga kalau sendiri. Iya, seru ya pasti Kakak kalau sama keluarga ya. Iya. Oke, mungkin lanjut ke Kak Tiara. Aku generasi 2000-an. Aku pertama kali ke Ancol kayaknya SD juga sih. Karena dulu kan ya biasa anak kecil kan suka main pasir. Oh iya. Biasanya sama siapa tuh Kak Tiara? Sama orang tua. Sama orang tua ya. Pasti seru banget tuh ya waktu itu pas kecil. Oke, kita lanjut kali ya. Mungkin sebagai yang sudah kita ketahui bahwa Ancol tuh sudah berdiri selama 55 tahun. Dan sudah dapat dipastikan bahwa Ancol telah menemani nih kayak momen-momen seru, momen-momen penting pada teman-teman kolaborasi di sini. Nah, boleh nggak sih dibagikan cerita pas masih kecil kalau main ke Ancol tuh biasanya main kemana sih? Mungkin boleh dimulai dari Kak Tiara dulu yang masih kecil. Aku paling sering kalau ke pantainya, biasalah kalau anak kecil ya aku bilang tadi suka main pasir. Jadi aku tuh yang sampai nyiapin ember segala macam. Bentuk-bentuk pasir gitu ya. Bikin-bikin istana gitu. Seru banget. Mungkin lanjut ke Tante Reta, mungkin masih inget nggak pas kecil suka main apa di Ancol? Kayaknya sama kali ya. Ini kan tahun udah 55 ya. Udah Nah, 5 tahun. Tante. iya berarti saya lahir baru Ancol ada. Iya, baru ada Ancol baru banget ya. Tante. Ada dulu yang saya ingat ya waktu saya kan SMP kalau nggak salah, SMP atau SMA itu kalau berenang dia adanya di Atlantis ya. Iya, Atlantis. Di situ berenangnya. Jadi kita habis berenang gitu dari sekolahan
terus kita main ke pasar seni. Nah, itu kan pasar seni itu kan ada lukisan-lukisan, jadi sambil ada jajan sambil kita keliling ya, lihat lukisan-lukisan itu. Nah itu seru banget karena suasananya kan teduh gitu ya, banyak pohon apa segala macam, jadi enak. Jadi pas kita pulang tuh selalu lewat pasar seni. Seru banget ya Tante. Mungkin lanjut ke Kak Fawas. Kalau saya sih biasanya tuh kalau ada keluarga dari jauh, mungkin dari Jawa gitu, itu lebih diajak ke Ancol, bisa main-main mungkin ke Dufan, ke SeaWorld, atau ke Belakang Samudra juga pernah. Itu mungkin Atlantis. Nah cuma kalau dulu kan masih kecil ya, masih SD. Kalau ke Dufan ya sayangnya kan tingginya masih belum cukup gitu. Oh iya. Macam-macam. Nah, jadi nggak apa ya. Tapi dengan tinggi yang semampai cukup sih untuk seru-seruan main yang Halilintar yang mini, tau nggak? Iya kayak gitu-gitu. Atau Istana Boneka. Oh iya, Istana Boneka seru banget tuh. Boleh. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Tante Vina gimana? Kalau aku sih waktu kecil tuh kalau ke Ancol karena dari sekolah ya keseringannya tuh ya setiap kali ada event kayak ada karnaval sekolah itu biasanya pasti ke Ancol. Jadi kalau nggak ke pantai biasanya ke pasar seni kayak gitu. Nah kalau sama keluarga emang seringnya sih ke Dufan. Tapi kalau ada sepupu dari Bandung atau dari mana tuh pasti kalau liburan sekolah pengennya ke Dufan gitu, ya udah ikut deh gitu. Seru ya. Biasanya kan wahananya banyak banget kan gitu. Mungkin bisa lanjut ke Kak Tiara, pengalaman pas kecil lagi main di Ancol biasanya gimana sih? Aku sih kalau waktu kecilnya biasa ke pantai, main pasir itu kan. Kalau dulu kan selalu ada baskom, terus ada skopnya gitu kan, terus bikin menara-menara gitu. Seru banget. Oke, mungkin setelah berbulan-bulan, setelah bertahun-tahun, sekarang kembali lagi nih ke Ancol dan juga ke Dufan. Perubahan apa sih yang dirasakan pas masuk ke Ancol tadi? Mungkin bisa mulai dari Tante Vina dulu. Kalau buat Dufan sih sekarang udah beda banget ya, ini kayak wahananya makin banyak kan pasti. Terus kayak desain-desain gini tuh lebih beda ya, lebih menarik. Kalau dulu kan nggak warna-warni kayak gini kan. Terus wahananya juga banyak yang baru. Terus banyak yang lebih ekstrim lagi yang sebenarnya sekarang di umur segini udah nggak kuat. Pengen nyoba Tante? Kayaknya enggak, dia takut. Nggak kuat kali. Mungkin lanjut ke Tante Reta. Saya kalau tadi bilang nggak kuat, apalagi saya ya. Saya tadi pertama kali saya kesini saya bisa merinding. Saya ingat banget dulu kan, beberapa kali lama terus udah gitu pas masa pandemi begini kan, tadi kan memang belum buka ya, sepi banget gitu loh. Terus saya lihat tapi warnanya banyak yang baru, jadi makin seru aja. Makin seru ya. Jadi pengen nyoba ada nggak Tante? Untuk yang ekstrim nggak berani. Oke, mungkin lanjut ke Kak Fawas. Kan dulu tadi kayak belum bisa naik wahana yang nggak bisa karena tingginya, tapi kalau sekarang kan itu udah bisa naik yang baling-baling, yang histeria. Nah, makin banyak kan wahananya, tapi juga jadi makin banyak juga nih kalau yang ngantri itu kan. Iya. Oke, mungkin lanjut ke Kak Tiara. Kalau aku perubahannya sih kan sekarang udah ada Fauna Land itu kan, jadi lebih bisa ngelihat hewan-hewan aja daripada jauh-jauh ke Taman Safari. Bener banget. Mana. Jadi makin deket ya Kak kalau mau ngeliat fauna. Oke. Mungkin di Ancol nih kebetulan banyak banget spot-spot pariwisata yang bikin kita tuh nggak bakal bosen lah kan. Kayak mungkin dari Dufan yang wahananya seru-seru, juga sebagai salah satu taman bermain terbesar di Indonesia. Terus juga ada Fauna Land yang baru tadi disebutin Kak Tiara, terus juga ada pasar seni dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau dari teman-teman kolaborasi yang sudah datang hari ini, tempat apa sih yang paling favorit dari Ancol dan kenapa? Mungkin bisa mulai dari Kak Fawas dulu. Mungkin kalau saya sih SeaWorld sih. Soalnya kan itu liatin dari bawah ke akuarium yang luar gede dari dalam airnya gitu kan, bisa ngeliatin macam-macam gitu. Jadi itu sih yang paling terkenang. SeaWorld ya berarti ya Kak. Oke, mungkin lanjut ke Tante Vina. Kalau aku sih kalau ke Ancol paling sering emang masukkan Dufan ini gitu, karena kan emang wahananya banyak. Terus bahkan dari kecil sampai udah segede ini lebih seringnya emang kesini sama teman-teman kerja. Malah sekarang kalau lagi libur cuti kita ke Dufan gitu. Buat biar gak stres kan kerja mulu gitu. Melepas penat ya iya, kan. Iya, bisa teriak-teriak nih kalau di sini gitu.
Oke, lanjut ke Tante Reta mungkin. Kalau saya kayaknya semuanya seru ya. Seru. Soalnya di sini tuh banyak banget gitu. Waktu itu pernah pagi-pagi ke Ekopark ya. Kalian naik sepeda terus kasih makan ikan-ikan itu. Wah, itu seru banget. Nah, terus yang ikut nonton yang Timun Mans itu di Ekopark ya. Nah, itu yang malam itu juga seru banget. Terus kayak Dufan juga seru karena mainannya banyak gitu loh. Terus yang SeaWorld juga. Jadi kalau mau ngadem di situ tuh enak. Adem Tante kalau di SeaWorld bener. Panas-panas gini. Iya, bener. Oke, mungkin lanjut ke Kak Tiara. Kalau aku juga lebih sukanya Dufan karena kalau sama teman-teman gitu, apalagi sepantaran aku kan sukanya yang wahana-wahana ekstrim gitu kan. Jadi ya lebih sering di sini sih. Dufan ya, wahana ekstrim ya Kak Tiara. Oke. Mungkin kita lanjut, pastinya teman-teman kolaborasi di sini kalau ke Dufan tuh adalah cerita seru. Apalagi kalau datangnya sama keluarga, sama teman, atau mungkin sama kekasih gitu ya. Mungkin boleh dibagikan ke kita apa sih cerita atau momen yang paling mengesankan, paling nempel gitu di otak kalau ditanya pas main ke Ancol. Mungkin bisa mulai dari Tante Reta dulu. Saya Paling mengesankan. itu sama keluarga ya. Pokoknya mereka bisa main apa aja, terus kita bisa ngelihat anak-anak tuh sukacita tuh kita seneng banget gitu. Nah, terus di sini kan kalau di Dufan kayaknya permainannya banyak. Terus kalau menurut saya harganya itu murah meriah gitu loh ya kan. Jadi dengan segitu bisa ikut semuanya gitu dibandingkan yang lain. Bener gitu. banget. Mungkin lanjut ke Kak Tiara. Kalau aku paling berkesannya itu jadi aku pernah bikin satu acara di BND Park Ancol. Itu acara pensi sekolah. Dan itu alhamdulillahnya bisa sampai kedatangan 10.000 orang. Bener-bener nggak nyangka banget bisa mencapai. Itu di Ancol ya Kak ya? Iya. Mungkin lanjut ke Kak Fawas. Mungkin kalau saya sih ingetnya apa sebenarnya sih yang Halilintar Mini di sini lupa namanya saya. Nah itu saya kan main para om saya. Nah pas main habis itu om saya udah malah pusing gitu kan. Nah mungkin dulu anak kecil kan jadi wah hebat kan bisa ngalahin. Jadi merasa kuat ya Kak, masih kecil udah ngalahin orang tua. Oke, mungkin kita lanjut ke Tante Vina terakhir. Kalau aku pengalaman waktu kecil di Atlantis pernah jadi anak hilang. Jadi waktu itu lagi renang sama teman berdua sama-sama. Terus lupa di SD apa SMP kayaknya SD deh. Terus begitu bareng ditemenin sama kakak. Dan kita ditinggal aja gitu berenang. Aku sudah selesai berenang, kok kakaknya nggak ada ya gitu. Terus, aku tuh sampai udah ke informasi nyari kakak, tapi nggak ada respon gitu sampai udah kita nungguin aja sampai sore gitu. Ternyata dia tuh ketiduran di musola. Gitu. Udah stres banget itu. Pas akhirnya gimana pas ketemu? Ya marah-marah dong. Udah takut banget tuh masih kecil, nggak ada HP pulang kan waktu itu ya. Jadinya bingung ntar pulangnya gimana, baju basah. Pas ke Atlantis biasanya kan teman-teman tuh kalau ke Atlantis biasanya bawa ke bekal gitu, nasi sama mie. Kalau dulu Tante Vina bawanya apa sih? Nasi sama mie instan goreng gitu. Iya yang di tempat gitu ya. Sama telur apa nggak sosis gitu ya. Seru. Oke. Mungkin sekarang nih pertanyaan khusus buat Kak Fawas sama Kak Tiara. Mungkin semisal nanti udah punya anak, pas udah tua nanti, kan pasti diajak ke Ancol ya. Kak Tiara sama Kak Fawas akan ajak anak-anak kalian nanti kemana dan kenapa? Bisa dari Kak Fawas dulu. Saya mungkin lebih milih SeaWorld sih, karena kan itu ada ya tadi yang hewan-hewan di laut bisa dikenalin juga kan. Dan itu juga ya bagus juga kan untuk sebagai anak kecil juga, jadi nggak repot juga dibanding ke depan. Ya lebih ramai. Adem juga ya Kak kalau ya. Oke, mungkin lanjut ke Kak Tiara. Kalau aku mungkin ke Samudra Ancol atau sama ke SeaWorld juga, sama ke Faunaland kan biar anak-anak lebih pemahaman tentang binatang-binatangnya lebih luas lagi. Buat mereka belajar juga ya Kak? Oke, baik-baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan khusus buat Tante Reta sama Tante Vina. Kalau misalkan dikasih kesempatan buat mengulangi waktu lagi, momen apa sih yang pengen dihidupkan kembali? Mungkin Tante Reta dulu. Semua momen kayaknya. Contoh deh, Contohnya, kalau maksudnya dihidupkan lagi dari kecil nih? Iya, kapan aja. Kapan aja. Saya mau main sepuasnya. Dulu belum puas ya? Belum puas karena takut. Kan adanya Dufan ini kan ketika saya mungkin udah tua gitu ini ya. Jadi
nyalinya sudah nggak ada. Pengen kecil lagi buat bisa main semua Iya. wahana ya Tan. Oke, mungkin lanjut ke Tante Vina. Pengen ke Dufan lagi bareng keluarga, terus pengennya sih nyobain wahana yang baru ya. Maksudnya kalau bisa balik kecil kan, kalau sekarang udah faktor U kali ya, jadi agak-agak suka takut. Kalau dulu kan semua dicobain aja gitu. Kayak kalau misalnya bisa pulang lagi, kan sekarang wahananya udah lebih banyak daripada dulu kan gitu. Dulu tuh bisa naik apa aja ya soalnya ya Tan ya. Kalau sekarang mikir dulu deh. Oke, dari tadi kita udah bahas nih terkait spot-spot favorit di Ancol, juga terkait cerita-cerita seru yang teman-teman semua alamin di Ancol. Mungkin melihat keberadaan Ancol itu sudah menemani banyak momen-momen hidup teman-teman kolaborasi di sini. Nah, ada nggak sih harapan buat Ancol gitu? Mungkin siapa aja yang pengen ngasih harapan buat Ancol? Ada yang mau duluan? Ya, semoga Ancol kedepannya makin berjaya terus, makin banyak pengunjungnya, biar biar ini tuh jadi salah satu maskot di Jakarta Utara gitu lah. Betul banget. Oke, mungkin Tante Reta kali ya yang punya Saya. harapan nggak buat Ancol? Harapan saya setelah pandemi inilah ya, kita bisa sama-sama lagi sukacita lagi di sini gitu ya, di Ancol. Karena ya itu saya bilang bahwa di Ancol itu tempat rekreasi yang murah meriah gitu ya di Jakarta ini. Luar biasa kalau kita udah masuk sini, apa aja kita bisa mainkan. Ada, gitu. ada apa aja, ya di sini, ada mau di mana aja gitu ya, tentang tadi seperti yang di SeaWorld juga oke, di atraksi-atraksi yang menarik itu luar Jadi biasa. kalau di SeaWorld bisa buat belajar, Ah, bisa ah. kalian buat belajar. Iya. Kalau mau main baru ke Dufan banyak Iya wahana benar. ya. Oke, mungkin buat warga Jakarta yang udah lama banget nggak ke Ancol pasti udah rindu banget Iya. ya sama Ancol. Nah, jangan ragu-ragu lagi buat main ke Ancol, tapi ingat terus untuk selalu pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Mungkin dari Kak Fawas dan Tante Vina yang tadi belum nyampein harapan, ada nggak pesan buat teman-teman di rumah yang mau main lagi ke Ancol? Mudah-mudahan kalau pandemi segera berakhir ya, mudah-mudahan yang belum ke Ancol buruan ke Ancol, karena wahananya makin banyak terutama di Dufan. Terus yang udah lama nggak ke Ancol karena pandemi, mudah-mudahan segera berlalu pandeminya, jadi bisa ke Ancol lagi bareng keluarga. Sekarang juga bisa boleh. Cuma masih banyak yang takut Asal pakai sebenarnya. masker ya, Iya, benar. cuci tangan. Asal bisa jaga Kalau jarak, kita cuci iya tangan, kita betul. boleh kok. Kita bisa juga. Mungkin lanjut ke Kak Fawas. Yang penting sih ikutin protokol kesehatannya aja sih. Misalkan itu ya. Mau main yang penting protokol kesehatan ingat selalu ya. Iya, itu aja yang penting. Tidak terasa udah sampai di penghujung episode Kenali Jakarta kali ini. Mungkin terima kasih buat Tante Reta, Tante Vina, Sama-sama. Kak Fawas, dan Kak Tiara sudah berbagi cerita seru terkait Ancol. Mungkin semoga kisah-kisah yang sudah dibagikan dapat menginspirasi warga Jakarta di rumah. Ikuti terus kegiatan kami melalui Instagram @plusjakarta dan juga website plusjakarta.com. Sampai jumpa di siniar berikutnya.